buat hari yang kau beri tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar setiamu di tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sudah dinyatakan di tempat apa Tuhan? Apa yang tak ini kekuatan Allah yang berbeda. Setelah dengan penemuan saya katakan Tuhan Yesus batu penjuru kita tidur hilang keadilan. Dalam Tuhan kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Kami ada di tempat ini menaikkan pujian hormat kepadamu karena Engkau berperkara bersama di tempat ini. Karena tempat ini kami akan melihat ada hal-hal yang ajaib yang akan terjadi. Ada hal-hal yang besar yang sedang Tuhan lakukan untuk dosa ini. Hati-Mu ada di sini untuk setiap orang. Dan untuk itulah sebabnya kami datang ke hadapan-Mu. Mohon kasih karunia-Mu menuntun ibadah ini. Kalau kita bersatu, kita bisa melakukan apa saja yang baik. Amin. Karena itu pesan pertama dari bagian ini adalah bapak-bapak harus pulih, dipulihkan. Mana bapak-bapak? Coba kamu katakan. Saya juga bapak. Bapak-bapak harus apa? Dipulihkan. Amin. Amin. Kenapa? Karena engkau imam. Amin. Engkau menentukan arah dari perjalanan ini. Amin. Kalau bapak-bapak tidak didik anak-anak, apa yang terjadi? Di dalam Tuhan hancur. Mama bilang hancur. Berarti mama belum tahu persis ini. Amin. Tangisi anak-anakmu di lembangmu. Pengaruh yang datang yang akan merusak generasi ini. Sebentar lagi orang-orang tua akan habis. Kalau anak-anak tidak kuat di dalam Tuhan, gereja akan tinggal kosong. Siapa mau teruskan orang? Siapa mau teruskan iman Kristen di Lembah Moi? Kalau anak-anaknya tidak disiapkan sekarang. Amin. Rumah doa Sola Gracia ada di sini untuk sebuah tujuan. Ada di sini untuk sebuah fokus. Tidak saja mengajarkan untuk orang hidup di dalam kesalehan pribadi, tetapi juga hidup di dalam kesalehan yang dipraktekkan, kesalehan yang dilakukan. Injil yang membuka tanah ini 5 Februari 1855, 2 rasul dari Jerman menginjak tanah. Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Kegelapan itu dibuka, Injil itu masuk. Itu semua karena Injil. Baru pemerintahan dimulai dari Injil itu di sini untuk menerangi, memberi garam, memberi terang untuk lembah ini, supaya anak-anak bisa pintar, supaya anak-anak bisa cerdas,
Anak-anak bisa membaca dan menulis dengan baik. Perilakunya diajari dengan baik. Mereka tahu dua hukum kasih. Mereka tahu ke-10 firman itu dengan baik. Maka seorang Samaria yang baik hati itu datang di sini untuk menolong anak-anak Mbak Moy ini, kita semua. Saya hanya ingatkan Ibu kita Elizabeth, jangan minta mereka untuk pindah ke gereja kamu. Tidak boleh. Tidak boleh. Biarlah mereka punya gereja masing-masing. Mereka bertumbuh dengan gereja mereka. Jangan ambil jemaat dalam jemaat yang lain. Tidak boleh. Kita harus melayani Tuhan dengan kasih. Kita harus melayani Tuhan dengan kasih. Berkatnya kita ada di sorga. Saya terima kasih warga Lembah Moy di masjid gereja ini bisa menerima kehadiran Ibu Elizabeth, bisa hadir sini mengajari anak-anak itu, supaya anak-anak Moy bisa menjadi anak-anak yang pintar, bisa ada bekerja yang sama. Kalau saya jadi gubernur Papua, mereka juga ada di kantor gubernur. Mereka ada yang jadi pilot, mereka ada yang jadi dokter, mereka akan mengganti. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, ada yang menjadi wali kota, ada yang menjadi camat dan lurah dari lembah ini. Maka itu kecerdasan, kepintaran itu harus perlu diisi. Saya ada di sini. Saya membayangkan saya orang yang jauh sekali dari Lembah Moy. Dari Papua saja harus ke Jakarta dulu naik pesawat, baru bisa ketemu mama papa saya yang sudah almarhum, kakak adik saya di Jakarta. Perlu 6 jam naik pesawat. Jadi sepanjang tadi Bapak Ishak Deda khotbah, saya bayangkan, aduh, kau duduk di sini, keluarga itu jauh sekali. Tapi itulah cara Tuhan untuk apa? Mengirim hamba-hambanya. Ya, jadi saya sangat suka cita kalau anak Bapak Ibu hadir. Demikian juga dengan lansia. Persekutuan lansia kalau datangnya cuma 50, 30, oh saya sedih. Kemana yang lain? Oh, sedang berjualan di pasar karena ini hari pasar. Itu juga yang mata saya turun. Gitu ya mama ya. Mama jangan juga sambil nangis terus. Saya tidak punya apa-apa Bapak Ibu. Saya cuma punya Tuhan Yesus. Punya Tuhan Yesus itu punya surga dan dunia ini. Amin. Tanya Tante Ketura, saya punya adik. Tanya kakak pendeta, boleh berdiri, kakak Yakoba, Tante Ketura boleh berdiri. Saudara berikan salam dulu ya untuk kedua keluarga. Tete Musa boleh berdiri yang dituakan. Berikan tepuk tangan juga. Siapa yang tahu kalau 4-5 tahun yang lalu kami boleh bertemu? Kami tidak pernah merencanakan pertemuan, tetapi Tuhan mempertemukan. Itu tadi saya katakan, punya Yesus, maka kita punya segalanya. Dalam kesempatan ini, saya mau menyampaikan, ada Alkitab terjemahan yang terbaru, ya. Dan saya sangat diberkati dengan Alkitab itu, sehingga saya sempat sampaikan ke salah satu majelis kami, Bapak Benyamin Linggi, ada Bapak Benyamin. Ini diterima langsung dari tangan yang memberikan, ya. Saya hanya menghubungkan. Iya, terima kasih. Dan itu ada yang untuk remaja,
Ya, boleh dipegang satu ya untuk nanti dokumentasi Pak Hendra melaporkan sudah sampai ke tangan Bapak Ibu. Yang untuk remaja itu bahas dalam Perjanjian Baru dan Mazmur. Bapak-bapak gembala saja, bapak-bapak gembala. Yang siap menaikkan pujian kelas 5, kelas 6, dan SMP. kelas 5, 6, dan SMP. Bangunan ini dinamakan Pondok Pujian Immanuel. Maka langkah pertama mereka belajar ukulele dan kita mau dengar pujian dari anak-anak ini. berdoa dan bekerja dalam firman Tuhan. Ini juga ada tertulis. Takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan. Bapak selamat makan. Terima kasih, mari kita makan. Kita menikmati makan siang setelah ibadah pengucapan syukur. Ada Bapak ABTM, hamba-hamba Tuhan dari Lembah Moy dan dari Kota Raja. Selamat makan semua. Bagus lah ya. Aku udah bawain.
bonusnya. Ambil apa dulu? Satu ya, tunda saya. Ih, tidak boleh ini. Saya mobil-mobilan.